Alhamdulillah. Sekarang udah mau bulan November ya. Tangerang belum hujan ya Bunda? Oh iya, Masya Allah ya. Kemarin kekurangan air nggak Bunda? Kemarin kan? Alhamdulillah berlimpah, Bun, air selalu Oh, berlimpah. Alhamdulillah ya. Ya semoga Indonesia menjadi negara yang bisa mengolah ya semua yang Allah berikan gitu. Karena pada dasarnya air itu kan sebetulnya hujan itu kan rizki yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita gitu. Namun kenyataannya kadang di beberapa tempat hujan itu malah membuat mau keren ya. Terjadi gedangan air yang tidak bisa diserap. Semoga kita bisa Indonesia tuh makin kompak, makin ajaib bisa mengolah. Karena sebetulnya tuh Allah tuh banyak sekali memberikan rizki ke Indonesia yang begitu gratis gitu loh. Seperti sungai di luar negeri itu bisa dibilang nggak ada sungai Bunda karena di sana kan nggak ada nggak ada gunungnya gitu. Sungai itu terbangun kan karena ada gunung gitu. Nah, Indonesia itu di gunung melimpah, jadi banyak banyak sungai. Berkah adanya gunung, akhirnya tanahnya subur gitu. Karena tanahnya subur, jadi jumlah apa namanya pohonnya itu banyak sekali. Apa yang kita butuhkan itu ada gitu kan. Ibaratnya kalau di luar negeri di sana itu untuk makan itu harus bekerja keras. Kalau di Indonesia nggak perlu bekerja keras. Eh, Indonesia nggak perlu bekerja keras, cukup apa namanya kita tuh sebenarnya kita tuh cukup perlu hanya menjaga alam gitu loh Bunda gitu ya. Nah disinilah makanya Magnet Rizky mengajak kita untuk berbanyak introspeksi diri berupa tobat holik ya. Kita jangan workaholic tapi tobat holik. Gitu. Insya Allah workaholic. Jadi bukan berarti kita enggak maksud dari duduk diam rezeki datang itu apa Bun gitu. Apa kita nggak perlu ngapa-ngapain. Maksud dari duduk diam rezeki datang itu adalah seperti di Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 35 ya. Yang Allah katakan bahwa qala ya adamuskun anta wa zaujukal wa zaujukal jannata wa zaujukal jannata gitu. Jadi Allah mengatakan silahkan Adam kamu duduk-duduk aja di surga gitu. Dengan kondisi pada saat itu syaratnya apa? Adam punya dosa nggak punya dosa. Nah, kalau kita sekarang sama Adam, sama-sama Allah kasih rezeki. Nah, bedanya, bedanya Adam nggak punya dosa, kita punya dosa. Nah, tugas kita itu sekarang adalah buka dosa dulu, jangan bermaksiat dulu ke Allah, jangan melakukan apa-apa dulu gitu. Duduk dulu, jangan melakukan apa-apa dulu, banyak taubat holik ya, buka perisai ya, buka terus dosanya tuh dibuka terus, perisai rezekinya dibuka terus. Ada apa ini? Kenapa Allah kasih kekeringan? Kenapa Allah kasih ketika hujan kok malah terjadi banjir gitu? Kenapa di Indonesia yang katanya eh, baldatun thayyibah ya, surganya dunia itu, tapi kok rakyatnya belum banyak yang sejahtera gitu. Harusnya kalau surganya dunia itu kan rakyatnya udah cerdas-cerdas gitu kan. Harusnya kalau ibaratnya kalau diibaratkan teman-teman, dulu Nabi Adam itu kan tinggal di surga. Nah, sekarang bumi yang sangat mirip sekali kondisinya dengan surga. Saya tanya ke teman-teman, negara apa yang titik di mana yang kondisinya sangat mirip sekali dengan surga? Indonesia, teman-teman. Bukan Arab, bukan Eropa, bukan Rusia gitu. Makanya mereka itu menemukan Indonesia itu ada orang Arab yang menulis bahwa dia pernah melancong ke Indonesia terus dia menulis bahwa saya menemukan surga dunia. Surga dunia itu adalah Indonesia gitu. Bahkan ini teman-teman kalau teman-teman pahami ya, nama-nama Sumatera, Jawa itu dari bahasa Arab loh. Nanti saya cari ya referensinya gitu. Bahwa
Indonesia dan Islam itu satu kesatuan gitu. Bahkan nggak cuma Indonesia, seluruh dunia gitu. Seluruh dunia itu satu kesatuan dengan Islam. Namun kita sebagai orang Indonesia, saya mengajak teman-teman bahwa saya mengingatkan teman-teman kembali bahwa setiap saya berzikir pagi ya, atau apapun materi yang saya bawakan itu adalah saya mengajak teman-teman bahwa betapa nikmatnya kita menjadi seorang orang yang beragama Islam dan iman. Orang Islam dan orang yang beriman. Gitu. Jangan mau kalau kita dikatakan bahwa nggak bisa dijadikan satu, politik dan agama nggak bisa enggak. Artinya kita sedang dipisahkan antara Islam iman. Karena Islam itu lifestyle ya, gaya hidup gitu. Nah, gaya hidup kita seperti ini, seorang menjadi seorang muslim. Nah, jangan mau kita dipisah-pisah ya. Ya kalau mereka yang mengatakan tidak bisa disatukan ya karena memang agama mereka bukan lifestyle gitu. Jadi yang diperbaiki ya harusnya agamanya gitu. Kita yang sudah punya agama yang sudah menjadi lifestyle ya udah jangan diubah gitu. Jangan diubah, jangan mau berubah seperti mereka yang belum menemukan agama yang menjadi lifestyle. Gitu teman-teman ya. Kita yang sudah menemukan agama menjadi lifestyle adalah agama kita, pegang erat teman-teman gitu. Karena ini ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Kita harus menjadi orang yang beriman gitu. Nah, mereka belum Islam aja belum ketemu, gimana mau beriman gitu. Jadi kecerdasan yang paling tinggi itu adalah orang beriman, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka percaya dengan yang gaib. Artinya mereka percaya dengan Allah, mereka percaya dengan takdir Allah. Orang-orang beriman itu makanya hidupnya nyaman. Udahlah, kita lakukan yang bermanfaat untuk umat. Khairukum anfa'uhum linnas. Orang-orang beriman itu sudah selesai dengan sendirinya. Karena cita-cita dia adalah ingin bermanfaat untuk masyarakat. Nah, gitu. Kalau orang beriman hanya memikirkan hari ini makan apa ya, mata kuluna mimba di, bukan mata buduna mimba di, gitu. Kalau kata itu ya, itu terinspirasi ada di Quran surat Al-Baqarah teman-teman ya, bahwa dan itu adalah ajaran siapa? Itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya di zikir pagi itu kita selalu menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim. Karena kita dengan Nabi Ibrahim itu adalah satu sama terhubung, teman-teman. Bayangkan dengan orang yang hidupnya ribuan tahun yang lalu gitu. Ratusan ribu tahun yang lalu Nabi Ibrahim. Kita satu sama terhubung gitu. Jadi kecerdasan yang paling tinggi itu adalah kecerdasan beriman. Dan itu belum selesai. Harus dinaikkan lagi levelnya menjadi orang yang bertakwa. Karena ternyata masih banyak orang beriman yang belum bersyukur, gitu ya. Masih banyak orang beriman yang belum bersabar, gitu. Makanya lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Allah mengatakan, Allah ngomong nih kepada manusia, jangan dikira orang-orang yang mati itu mereka mati. Tidak, dia hidup di sisi Robnya. Siapa itu orang-orang yang hidup di sisi Robnya? Yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung. Siapa? Orang-orang yang ketika diberikan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kita nangis loh teman-teman. Kita selama ini sudah diberikan benar-benar taubat holik itu sampai seperti itu loh teman-teman, gitu ya. Kenapa kita orang beriman nggak dapat pekerjaan aja risau, tidak kenapa orang beriman belum berjaya? Kenapa? Karena belum khairukum anfa'uhum linnas. Orang-orang beriman masih hanya memikirkan diri sendiri. Masih hanya memikirkan pesantrennya sendiri. Di Indonesia itu kan banyak ulama, banyak ini. Tapi santri-santrinya ini masih hanya memikirkan saya bangga menjadi santri
lulusan Jawa Timur, sebut pesantrennya. Saya bangga menjadi lulusan Jogja, sebut nama pesantrennya. Misalnya sebut aja Krapia, Lirboyo, atau Buntet ya di Cirebon, atau Benda Kerep. Bahkan terjadi bentrokan-bentrokan legal. Nah, kenapa? Jangan sampai seperti ini gitu. Kita tuh harusnya jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, inilah makanya pentingnya kita silaturahmi, ukhuwah ya. Jadi supaya kita misi visi khairukum anfa'uhum linnas itu berjalan gitu ya. Gitu. Jadi karena demi Allah teman-teman ya, demi Allah semua yang atas di muka bumi ini kalau tidak didasarkan atas nama Allah menjadi berhala. Jangan sampai menjadi berhala baru gitu. Rumah kita, ilmu kita, pesantren kita, taklim kita, komunitas kita, jangan jadi berhala baru. Ya. Semuanya harus kita lepas hanya untuk Allah. Gitu. Lepaskan semuanya hanya untuk Allah. Jangan gitu. Makanya Allah wanti-wanti ya, simpan akhiratmu di depan, duniamu di belakang. Ya, semua yang kita lihat itu adalah dunia. Gitu. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang tidak hanya kepada orang-orang yang ibaratnya yang dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk ilmu juga teman-teman ya. Jadi misalnya nih di sini kan banyak ustazah, ada Bunda Ayat, Bunda Haji Andi juga mungkin ustazah ya, kemudian Bunda Nur Caridem ya. Jangan jadikan ilmu itu menjadi berhala baru. Ya. Bagikan ilmu, kemudian pokoknya tujuannya untuk Allah. Udah ibaratnya kan Allah disebut di Al-Qur'an bahwa Allah itu sudah mengajak kita berniaga. Ya, orang-orang beriman itu diajak sama Allah berniaga. Kau tahukah kamu perniagaan yang paling beruntung? Itu perniagaan di jalan Allah gitu. Ya. Jadi lepaskan ilmu kita tuh, lepaskan, bagi-bagi. Jangan dikip ya, jangan ini ilmu saya begini, jangan gitu. Bagiin semua, bagiin. Ya, nanti Allah ganti dan Allah perbanyak. Jadi dan kalau sudah kan nanti kita bagi-bagi nih, terus nanti kita punya taklim. Jangan jadikan taklim kita itu, wah ini jamaah saya, jangan sampai jamaah saya diambil orang. Jangan seperti itu ya. Ini santri saya, jangan sampai santri saya diambil orang. Gitu. Jangan. Kita ini satu kesatuan ya. Nah itu kalau kita udah berpikir santri saya diambil orang, itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Ibaratnya kalau orang sekarang kan disebutnya royalti ya, royalti kita tuh udah dibeli sama Allah gitu ya, gitu. Nanti urusan dunia dengan manusia gitu, memang misalnya kita ditakdirkan misalkan suatu saat nih kita punya majelis taklim, kita punya jamaah, kemudian jamaah kita bergabung dengan jamaah lain gitu. Kita harus bahagia bangga. Oh berarti jamaah kita tuh kan anak ya. Anak kita lagi dibantu diurusin sama orang. Biarlah karena ilmu kita belum cukup, teman-teman. Ilmu kita belum cukup. Nah, pentingnya inilah namanya bermuamalah. Gitu ya. Jadi, Masya Allah, semoga magnet rezeki ini melalui kita menurunkan garis kebenaran, terus menerus ya, garis kebenaran diturunkan, buka perisai, terus menerus. Semoga Allah hadirkan keajaiban. Nanti Allah ibaratnya itu puzzle ya, nanti Allah tinggal trep gitu doang gitu ya, tinggal tek gitu. Nah, alhamdulillah adanya magnet rezeki ini kita diajak untuk kita bersenang-senang. Konsep dari dakwah itu adalah happy teman-teman ya, bersenang-senang, jangan terlalu serius gitu. Konsep dakwah itu adalah fantasyiru fil ardi, menyebar di semua pojokan dunia ya. Jangan cuma di masjid ya. Jadikan kita bisa berdakwah di bioskop, kita bisa berdakwah di konser ya. Bayangkan nanti nih konser-konser ini islinya orang-orang soleh teman-teman ya. Jadi kita jangan ninggalin konser, nggak apa-apa ya. Maksudnya jangan ninggalin konser itu, jadi orang beriman dulu ya, menjadi orang beriman dulu supaya kita menjadi leader ya. Nah yang kemarin yang sudah ikut menjadi leader inspiratif ya,
Nah, teman-teman nanti kalau ada leader inspiratif ikut ya. Supaya kita menjadi leader, nah baru kita ngadain konser gitu ya. Alhamdulillah. Konsepnya apa? Konsepnya adalah untuk bersenang-senang lagi, happy-happy. Nah, kita perlu ya tadi perlu untuk bahu membahu ya. Yang Allah berikan titipan rizki yang banyak, ayo kita alirkan gitu. Yang Allah punya ilmu yang banyak, kita alirkan gitu. Yang Allah berikan kita waktu luang yang banyak, kita alirkan lagi gitu. Yang Allah berikan waktu kita ibaratnya punya anak-anak yang banyak, alirkan anak-anak kita, wakafkan anak-anak kita itu adalah untuk khairukum anfa'uhum linnas. Ya, gitu. Lepaskan anak-anak kita itu bukan milik kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal ya kita sudah bertemu dengan magnet rizki. Semoga kita Allah jaga Ustadz Nasrullah dan para CTMR ya dalam jalan menuju ridho Allah gitu. Dan kita juga semua niatkan ini adalah dalam rangka menuju ridho Allah. Saya yakin teman-teman semua inspiratif dan Bunda Teladan itu pasti punya kekuatan ya. Nah, kekuatan teman-teman itu tugasnya adalah untuk lepaskan, bagikan. Gitu. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sudah 18 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Di sini ada Bunda Lia juga. Bunda Lia juga insya Allah kayaknya lulusan pesantren juga ya Bunda. Nah, naikin tuh Bunda level percaya diri Bunda gitu. Kalau yang punya kuota share mengenai zikir pagi ini, bagikan ya. Kemudian grup Amazing Quantum bagikan sebanyak mungkin, teman-temannya ajak ke Amazing Quantum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi teman-teman, kenapa ada orang beriman yang masih mau tertipu dengan bisikan setan? Jangankan orang beriman, wali pun teman-teman kekasih Allah, ya, tidak ada jaminan dia akan terbebas dari godaan setan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang bisa terbebas dari godaan setan itu apa? Nabi dan Rasul. Itulah, dan itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah, ya. Dia tidak akan dia pokoknya dijaga oleh Allah. Ya. Sampai ada suatu saat cerita, ya, waktu zaman Nabi Musa, teman-teman, seorang wali Allah sempat punya pikiran dengki, teman-teman, kepada Nabi Musa. Ya. Allah nggak suka adanya wali Allah, ya, wali Allah, teman-teman, wali Allah, ya, wali Allah ini banyak diberikan kemudahan oleh Allah, ya. Nah, ya hampir-hampir ya bisa dibilang sakti lah, ya, bisa dibilang mirip-mirip mukjizat gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai ternyata wali Allah ini
ada rasa dengki terhadap Musa. Nah, hati-hati ya teman-teman, dengki itu -1, -2, -1, -2. Tapi -1 itu awalnya. Jadi dengki itu awalnya adalah keakuan, merasa saya lebih penting, merasa saya lebih pintar, merasa ilmu saya lebih banyak, merasa saya lebih berharga, itu astagfirullahaladzim ya, merasa saya harus dihormati itu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu gimana caranya kita merontokkan dengki itu adalah di rumah. Makanya kalau makanya penting nih kurikulum di rumah itu penting banget untuk kita benerin ya. Dengan siapa latihannya? Dengan anak-anak ya. Anak-anak itu bukan milik kita, milik Allah. Jangan sampai kita hanya merasa pengen menjadi orang tua yang ingin dihormati sama Allah. Jangan, ya. Saya orang tua loh, kamu harus dengerin apa kata saya. Jangan teman-teman. Ya. Itu sudah ke laut deh orang-orang yang seperti itu ya. Itu orang-orang purbakala ya. Kita insan MR itu ada insan yang makhluk Allah akhir zaman yang hidup dengan kekinian gitu. Hidup dengan kekinian itu apa? Di dalam parenting, di dalam MR itu tidak ada kena punishment, yang ada reward. Ya, boleh punishment yang pelan-pelan aja lah, gitu ya. Adanya adalah reward and reward and reward and reward, gitu ya. Nah, ketika anak kita sedang garis kebenarannya makin tinggi, ya berarti salah siapa? Salah saya. Saya ampuni saya siap belajar. Gitu ya teman-teman, gitu. Nah, penting banget kita menjadi orang tua itu makanya terus-terus belajar teman-teman. Nah, ceritanya tadi wali Allah tadi, naudzubillah ya, seorang wali Allah yang punya perasaan dengki kepada Nabi Musa. Ini kenapa ini diceritakan? Ini contoh untuk kita. Astagfirullah. Kita tuh nggak boleh punya perasaan dengki. Kita ini harus bersabar tidak hanya kepada orang-orang yang belum beriman. Justru kepada orang-orang soleh kita harus banyak bersabar. Kita ini kadang ya, astagfirullahaladzim, kita sabar sama orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi orang-orang yang pada ahli ilmu kita tidak sabar. Ketika kita bertemu dengan ustadz yang melakukan kesalahan, kita langsung mencap bahwa ustadz ini ustadz nggak benar. Hei, kita harus sabar kepada semua orang-orang makhluk Allah, apalagi kepada orang-orang berilmu. Ya, ketika ada orang berilmu yang melakukan kesalahan, ketika guru kita melakukan kesalahan, terus langsung kita tidak mau menganggap dia sebagai guru, jangan teman-teman, jangan. Itu godaan setan, ya, gitu, ya. Nah, itu akhirnya wali Allah ini akhirnya dicabut tuh semuanya sama Allah. Naudzubillah, akhirnya dia suul khotimah. Itu astagfirullahaladzim. Ya bayangkan teman-teman, Nabi Musa itu ibaratnya ya, Nabi Musa itu bukan nabi yang sempurna teman-teman. Ngomongnya cadel. Kemudian anak kekinian, anak bengal Nabi Musa itu teman-teman. Pernah dicap ngebunuh orang gitu. Anak bengal. Jadi suatu saat kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ngomongnya nggak jelas, nah, kita jangan alah ngomong aja kagak jelas lu. Jangan begitu ya teman-teman. Jangan, ya, gitu. Benerin dulu lah diri lu sendiri baru ini. Jangan begitu ya. Tetap semua makhluk Allah di hadapan kita itu harus kita muliakan, bahagiakan. Apalagi kalau dia punya ilmu. Kayaknya ini anak-anak ingusan, kayaknya nggak layak nih dia. Anak-anak ingusan kok belajar ini. Jangan teman-teman, kita harus banyak belajar kepada anak-anak muda ya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang ilmunya bagus, kita harus banyak belajar teman-teman ya, gitu. Turunkan garis kebenaran ya. Jadi, nah inilah pentingnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ini harus total ya. Jadi kita semuanya itu adalah dalam rangka menggapai ridha Allah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni 3 kali ya, ini doa penting. Allah semuanya juga penting, tapi ini penting banget. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, saya itu ini di MR itu sebetulnya nggak boleh sedih ya. Katakan saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Suatu saat saya bertemu dengan orang soleh ya. Orang soleh ternyata orang soleh ini salah satu keluarganya terlibat dengan pinjol gitu ya. Nah ini langsung katakan ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Jadi ini kita penting banget ya teman-teman ya. Gelisah, kemalasan, kelemahan dan kelemahan dan kemalasan. Makanya mohon izin, saya agak keras ya. Saya agak tegas, bukan keras, agak tegas kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang santri ya. Karena ayo, kalau kita tuh tinggal dikit lagi teman-teman, tinggal mau menurunkan garis kebenaran aja gitu. Teman-teman itu sudah punya ilmu gitu. Kalau yang lain itu kan ilmu, artinya kita itu sudah punya tiket untuk jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Tinggal menurunkan garis kebenaran gitu ya. Perbanyak istighfar, menurunkan garis kebenaran, menurunkan kita mau belajar lagi memperbaiki diri gitu ya. Maka niscaya ajaib teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi orang-orang yang terlibat dengan amanah ini kan banyak sekali teman-teman, banyak sekali ya. Astagfirullahaladzim, itu adalah perisai rezeki punya hutang itu teman-teman. Nah ini ada 2 kriteria, ada orang yang belum dekat dengan Allah, artinya belum mengenal ilmu, ya ilmunya belum banyak, ada yang sudah mengenal. Nah, untuk orang yang ilmunya belum banyak, saya sarankan sekali makanya untuk belajar lagi, banyak belajar gitu. Terus banyak tapi saya dikejar-kejar amanah Bunda, nggak apa-apa itu urusan Allah, tugas kita tuh dekat ke Allah ya, menjadi magnet rezeki gitu. Ya salah satunya adalah dengan hadir di zikir pagi gitu ya. Itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nah, semuanya ini karena kesalahan yang ada di perisai rezeki yang ada di mata dan pendengaran kita. Kita nggak sabar dengan yang namanya suami istri, misalnya yang pinjolnya pasangan istri, suami. Gara-gara istrinya ngomel terus, duitnya kurang. Kita nggak sabar dengan pendengaran kita gitu loh. Saya nggak kuat Bun, dengar suami istri ngomel minta duit, saya nggak ada duit Bunda. Sabar, ayo katakan saya salah, ampuni saya siap belajar. Kamu harus belajar menjadi insan MR. Semuanya harus belajar menjadi insan magnet rezeki yang duduk diam rezeki datang. Gitu gampangnya ya. Kenapa rezekinya belum datang-datang? Karena kamu belum jadi magnet. Kenapa belum jadi magnet? Karena banyak perisainya, banyak dosanya gitu. Dan dosa itu mulai dari pendengaran dan penglihatan. Gitu ya. Begitu juga dengan istri, nggak sabar lihat diskon-diskon. Nggak sabar temennya lihat pakai baju baru ya. Pakai baju baru terus ikut-ikutan gitu. Nah, ini hati-hati ya teman-teman untuk yang punya majelis taklim,
Jangan buru-buru bikin baju. Sekarang kan apa-apa seragam apa-apa seragam. Jangan teman-teman, jangan ya. Jangan. Di antara keluarga teman-teman tuh ada yang keuangannya sedang tidak bagus. Mereka mau menolak seragam juga nggak enak, ya kan? Tapi itu juga duit dari mana? Itu hati-hati ya. Mending kalau pakai seragam tuh begini. Nuansa biru, nuansa merah, udah begitu aja. Itu kita keep simple. Jangan, pokoknya tahan, tahan uangnya, tahan kecuali untuk investasi ya gitu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kemudian genapi 100 kali juga zikir al-malikul ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. 100 kali ya teman-teman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka wa radallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfirli